Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil suci Yesus Kristus menurut Markus, dijelaskan keimanan seorang kepala rumah ibadat. Maka diceritakan oleh Markus dan juga ditegaskan juga oleh Injil Matius, Lukas ya, tentang kejadian dan peristiwa ini. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Jadi karena Yesus ini sudah terkenal waktu itu, dia harus menggunakan perahu. Kalau dia lewat di jalan-jalan, pasti dia akan singgah terus-menerus. Karena banyak orang mesti ya kan ingin minta pertolongan kepada Yesus. Tetapi karena Yesus itu ya ingin menjumpai juga orang-orang yang di ujung sana, maka dia menggunakan perahu. Tetapi orang-orang tetap mengikuti dia. Ya, mengejar dia berbondong-bondong. Makanya ketakutlah ya para imam, para ahli Taurat, para orang Farisi kepada Yesus. Jangan-jangan nanti kedudukannya, posisinya, mereka tidak dapat materi lagi. Begitu juga dengan pengikut Herodian. Bahaya ini, nanti Yesus bisa menjadi raja. Begitu juga dengan Pontius Pilatus, celaka ini. Nanti mereka bisa memberontak terhadap Romawi dan sebagainya. Nah ini ketakutan-ketakutan. Jadi kebanyakan kita itu menjadi dengki. Akhirnya kita menjadi takut. Sama seperti setan, karena dia dulu tinggal di surga, lalu dia memberontak terhadap Tuhan, lalu dia tinggal di neraka. Akhirnya dia dengki dengan manusia, supaya manusia itu tidak tinggal di dalam kerajaan surga. Akibatnya dia masuk. Ya kan? Kok Tuhan mengizinkan dia masuk? Ya karena dia masuk di situ. Karena malaikat itu memang tinggal di awalnya kerajaan surga, tetapi karena dia dengki itu tadi, ya, maka dia juga akhirnya dengan debu tanah lah dia merayap gitu. Ya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, kalau di dalam Injil Matius tidak dijelaskan namanya Yairus, tetapi Markus menjelaskan dengan detail. Namanya Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Sujud di depan kakinya. Ngerti ya sujud, Bapak-bapak? Ya, sembah. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita menyembah Yesus Kristus. Jadi penyembahan itu, kita menyembah Yesus Kristus. Maka dalam gereja Katolik itu, ya, penyembahan yang utama itu adalah penyembahan kepada Yesus Kristus dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus. Karena sakramen Ekaristi itu sudah dikonsentrat menjadi tubuh dan darah Kristus. Seseorang yang tidak paham itu dan tidak mengimani itu, ya jangan ngomong asal omong. Ya, tidak ada penyembahan kepada Maria, tidak ada penyembahan kepada patung. Ya. Mengapa Yesus Kristus itu ya di dalam gereja Katolik itu ada korpus, ada patungnya di situ? Karena itu konsensus bersama bahwa banyak ribuan salib di Bukit Golgota Kalpari itu. Maka konsensusnya inilah salib yang betul-betul menyalibkan Yesus. Lalu Indri itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Romawi. Nah, bagi yang memang menghilangkan ya silakan saja. Itu urusan dia nantilah berhadapan di akhirat nanti. Bagi yang mau ajaran baru, tetapi itu maksudnya. Jadi jangan sembarang ngomong. Bilang orang Katolik nyembah patung, itu namanya orang sesat pikir, sesat ajar. Saya tegaskan di sini. Jangan asbun-asbun ya. Mana ada orang Katolik nyembah Maria, menghormati Maria? Coba Bapak Ibu. Ya, 10 perintah Allah, hormatilah ibu bapakmu, hormatilah ibu bapakmu. Itu siapa yang suruh? Tuhan Allah suruh. Nah, begitu. Jangan asal bunyi, asal nyerocos. Ya.
Kalau tidak mau, jangan mengkritik, tak jelas. Nah, itu penting. Jangan sampai salah kaprah. Itu saya tegaskan lah. Nah, kebanyakan kita ini lalu, wah, di gereja Rutan Hukumene itu ada korpusnya itu. Kita menyembah patung itu. Jangan ngomong gitulah ya. Jadi tolong itu ditegaskan pengurus gereja. Kita di sini ini kan bersama menyembah Kristus. Ya, masing-masing saling menghargai, menghormatilah. Ngapain dengar penyuluh? Ya kan? Levelnya hanya level itu. Itu hanya ngomongnya. Ya, tugas saya ngomong dari negara. Inilah tujuan saya ngomong. Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, pahami itu. Sudah berapa tahun saya ke sini yang datang bimbingan rohani Katolik segini-segininya. Ya, kalau tidak mau hadir ya, sampaikan alasan tertulis. Negara ini ingin mengubah bapak-bapak menjadi baik. Bukan mengubah bapak-bapak menjadi jahat. Jadi yang tak mau datang itu apa maksudnya? Tanya pengurus gereja. Bukan karena kita sudah dewasa. Itu kan Anda kan disuruh datang itu kan wajib sebenarnya. Ya. Jadi saling menghargai, menghormati. Tidak mau dengar ya, tidak apa-apa, duduk saja. Datang, duduk, diam, dengar di situ. Hargai, ya kan, negara memberikan fasilitas kepada kita untuk hadir, datang, dengar, duduk. Ya perlu ditegaskan, ditekankan. 93 orang, kemana orangnya? Ditarik dong. Kalau dia sudah pindah agama, silakan. Kita tidak memaksa dia. Tetapi kalau dia masih beriman kepada Kristus, ikut, hadir. Kan tidak tiap hari sidang. Masa berapa bulan sidang terus? Kan begitu. Tidak putus-putus ponisnya, kan begitu. Nah ini, itu harus dipahami ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warning bagi kita. Ya. Sistem lembaga pemasarakatan kita itu kan baik, bukan sistem seperti zaman Londo pakai paksa, cambuk dan sebagainya. Tapi sistem kesadaran. Tetapi kalau tidak sadar-sadar itu maksudnya apa gitu kan? Ditanya. Ya. Jadi harus dipahami, dicek keberadaannya kamar per kamar. Bagi yang tidak mau tuh ngapa? Apa masalahnya? Nah, kalau masalahnya tidak mau jadi pengikut Kristus, ya silakan. Tetapi ketika Anda masih menjadi pengikut Kristus, ikutilah segala kegiatan ini untuk menjadikan Anda baik dan kawan-kawan Anda baik, kan begitu. Nah, itu yang diharapkan. Atau ada yang menghambat? Siapa yang menghambat? Sampaikan. Karena negara kita adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 6 agama diakui di tempat kita ini. Ya. Jadi harus jelas. Jangan ngaku Kristen, ngaku Katolik, tapi kalau kegiatan tidak hadir. Mana? Main judi, Pak? Hah? Main judi? Gimana ceritanya? Kan begitu. Kesadaran itu dibangun karena harus disadarkan. Sadar. Ya kan? Jangan di tempat ini dari keadaannya sebenarnya parah menjadi sangat parah. Dulu misalnya jahatnya satu, jadi jahatnya bertambah-tambah. Ya. Apakah ada jaminan ketika datang ke sini juga bisa berubah baik? Belum ada jaminan kalau hati juga tidak terbuka kepada Kristus. Tetapi sudah ada pencerahan, disadarkan. Karena kita yakin dan percaya bukan saya atau bapak-bapak yang menyadarkan diri sendiri, tetapi karena Kristuslah. Maka bacaan ini mengingatkan kita bahwa kesadaran itu dibangun karena kita menyembah Yesus Kristus.
bersimpuh. Ya. Nah, itu maksudnya. Ya, mengapa seorang Katolik itu mengambil air suci untuk tanda salib? Ya, karena itu tadi, lambang kemenangan. Mengapa harus berlutut? Menyembah Yesus, ya, menyembah Roh Kudus, menyembah sakramen Ekaristi Maha Kudus, tubuh dan darah Kristus. Itu harus dipahamkan. Jangan asal nyosor ya. Nah, ini bahaya. Ngapa kita tidak mewartakan Kristus keluar, malah mewartakan Kristus ke dalam, yang mengakibatkan kita menjadi bentrok-bentrokan. Kalau tidak paham sejarah gereja itu, belajar memahamkan itu. Maka ajaran gereja itu harus dipahami sebagai suatu ajaran Kristus, karena kepala gereja itu Kristus. Nah, itu harus dipahamkan kepada kita. Jangan lalu kerdil imannya. Nah, ini harus dipahamkan dan harus dipahami. Ya. Jadi karena bersimpuh itu dia dengan sangat, apalagi anak sendiri, Yairus katakan, dengan sangat ia memohon kepadanya, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Berbondong-bondong. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Nah, ini sering kita lebih mendengarkan suara orang-orang dekat yang menyesatkan kita. Ngapalah pergi ke situ, ya. Selain kita berdoa, kita juga harus berusaha cari orang pintar, cari dukun biar sembuh. Nah, ini ya. Sering terjadi seperti itu. Nah, inilah sakramen pengurapan orang sakit yang diminta oleh Yairus yang diberikan Yesus. Sakramen itu tanda rahmat ilahi. Yairus itu tidak masalah anaknya mati atau apa, tetapi dia tahu bahwa anaknya walaupun mati di dunia, dia tidak akan mati di akhirat. Dia akan bersama Kristus. Sebenarnya harus dipahamkan itu. Ya. Tetapi banyak orang menghalang-halangi. Ya. Kita sebagai pengikut Kristus, apalagi dalam gereja Katolik, kalau ada orang sakit keras, jangan lupa suruh atau kontak pastor untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Itu bekal suci bagi orang yang sekarat itu. Ya. Supaya dia menuju rumah Bapa di surga dan di akhirat nanti dia diadili oleh Kristus. Karena sakramen pengurapan orang sakit diberikan Kristus. Sama seperti anak Yairus ini kan. Ya. Untuk apa engkau menyusahkan guru? Kan sering kita seperti itu. Ngapainlah berdoa lagi, ya kan? Tidak penting berdoa. Ya, jangan lagi. Yang namanya kitab suci Katolik itu 73 kitab. Nah, itu mendoakan orang yang meninggal dunia itu adalah pahala. Itu sesuai dengan kitab 1 dan 2 Makabe. Jangan dipersoalkan. Kalau yang tidak menganggap Deuterokanonika itu kitab suci, ya itu urusan masing-masing lah. Ajaran gereja masing-masing lah, kan begitu. Bagi orang Katolik itu adalah pahala. Gereja Katolik memberikan kesempatan. Karena Yesus memberikan kesempatan kepada orang yang sudah berada di alam baka untuk bisa masuk ke kerajaan surga, walaupun ada cacat celah, dengan pengorbanan orang yang hidup di dunia, karena orang yang hidup di dunia itu mau mengikuti Kristus. Nah, makanya ada ya misa peringatan tuh sebenarnya. Ya. Kita tidak berdoa kepada arwah, kita berdoa kepada Allah. Jangan salah kaprah lagi.
Maka tanggal 2 November itu kita mendoakan seluruh orang beriman agar belas kasih dan kerahman Allah itu ya berkenan kepada mereka dan kepada kita, dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu penting. Walaupun ya nama kita sudah dicatat di kerajaan surga, tetapi nama dulu. Kalau perbuatan kita tidak sinkron, ya susah. Ya tak selamat. Jadi keselamatan diberikan cuma-cuma, tetapi kita juga harus membalas keselamatan itu dengan perbuatan iman, harapan, dan kasih. Nah, itu yang disampaikan.